Nah, ini saya kasih contoh, Tony, dia menikah, sudah punya 3 anak, dia seorang dokter, tapi juga punya usaha industri rotan di Cirebon. Jadi saya kasih catatan di sini, si Tony ini tidak ini memilih untuk menggunakan ketentuan umum PPh ya, tidak menggunakan tarif final, karena nanti setelah ini kita akan pelajari tentang PPh UMKM ya, yang PP 23. Karena berbeda dengan PP 46, jadi PP 23 ini kan perubahan, bukan perubahan, penggantian dari PP 46 tahun 2013. Kalau PP 46 itu sifatnya wajib, tapi PP 23 ini pilihan. Nah, makanya sekarang boleh memilih gitu. Kalau dulu nggak boleh milih ya, untuk PP 46 itu nggak boleh milih, makanya tidak ada apa namanya, nggak ada kalau di soal itu tidak multitafsir gitu. Nah, tapi kalau di sekarang dengan PP 23 ini nanti mahasiswanya nanya, "Ibu, dia milih ketentuan umum atau enggak, Bu?" gitu ya kan. Nah, makanya di sini harus dikasih tanda kurung ya, ada keterangan bahwa dia memilih ketentuan umum. Nah, kita hitung satu-satu. Jadi peredaran usaha untuk industri rotannya 400 juta setahun, kemudian yang dari dokternya 500 juta. Nah, kita hitung satu-satu masing-masing. Industri rotannya 12,5% kali 400 juta dapat 50 juta. Kemudian dari dokternya 45% kali 500 juta 225. Ini contoh aja ya teman-teman, mungkin tarifnya salah ini. Tapi intinya teman-teman paham ini contoh ya. Nah, kemudian kita jumlahkan, itulah penghasilan neto dari secara keseluruhan oleh si yang dihasilkan, yang diterima oleh Tony ya. Next, Mas. Nah, baru kemudian si penghasilan dari penghasilan neto tadi, kita cari penghasilan kena pajaknya, yang mana PTKP-nya Tony adalah K3 ya 72 juta. Nah, 203 juta ini baru kita kalikan dengan tarif, dapatlah hasilnya 45 juta 450 ribu. Nah, ini catatan nih. Jadi angka 12,5 itu dari mana dapatnya? Ya, dari tayang tadi, yang lampiran PR17. Nah, sama istrinya asumsi tidak punya penghasilan gitu ya. Jadi gini cara ngitungnya. Insya Allah paham ya teman-teman, gampang ya? Gampang. Intinya ini persentase norma itu untuk menghitung penghasilan netonya ya teman-teman, bukan nyari PPh terutang. Lanjut Mas Rama. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan Mas Faiz. Untuk setiap wilayah kenapa normanya bisa beda kayak gitu ya, Bu? Apa tergantung pendapatan di wilayah tersebut atau gimana, Bu? Iya, kenapa bisa beda ya? Nah, itu kita harus tanyakan ke yang bikin aturan tuh kayaknya. Tapi menurut saya itu kayaknya sih ya, kayaknya itu disesuaikan dengan kondisi perekonomian di daerah tersebut biasanya. Jadi karena kalau disamain norma untuk semua daerah itu nanti kan mungkin ada yang rame. Kalau misalnya usaha di Jakarta mungkin lebih rame daripada usaha di mana misalnya di Tegal misalnya gitu. Padahal sama-sama dokter misalnya. Nah, atau jangan dokter deh, kalau dokter kalau nggak salah normanya sama. Misalnya kayak tadi lah misalnya ya, yang hortikultura tadi ya. Nah, kalau usaha di Jakarta mungkin pembelinya banyak gitu, tapi kalau di Tegal misalnya atau di Magelang misalnya gitu ya, ya karena penduduknya sedikit, perekonomian juga mungkin nggak terlalu ramai gitu ya kan. Jadi apa namanya, sama Dijen Pajak dikurangin gitu ininya normanya, persentase normanya gitu. Meskipun ada juga banyak juga dari klasifikasi lapangan usaha yang ada itu di semua daerah itu disamain gitu. Mungkin kira-kira gitu Mas yang bisa saya jawab ya Mas Faiz ya. Jadi kayak makasih, Bu. disesuaikan dengan kondisi perekonomian di daerah tersebut. Meskipun ini udah dari 2015 berarti udah 5 tahun ya belum dirubah. Ya, tapi ya semoga masih relevan ya dengan kondisi perekonomian sekarang. Oke, masih ada? Silakan yang lain kalau ada pertanyaan lagi. Mungkin saya, Bu, izin bertanya. Iya, silakan Mas Rama.
Mohon maaf bila saya pertanyaannya mungkin salah ya Bu. Jadi saya ingin tahu ini Bu, memilih ketentuan umum PPh dan tidak menggunakan tarif final berdasarkan PP 23 2008. Apakah perbedaan dari ketentuan umum PPh dan tarif final ya Bu? Maksudnya kalau ketentuan umum PPh itu kayak memakai yang bruto neto tadi kan Bu? Apa bagaimana? Kalau menggunakan tarif final berarti dengan ini Bu, 0,5% atau bagaimana? Mohon penjelasannya Bu. Terima kasih. Oke, bagus sekali pertanyaannya Mas Rama. Ini agak visioner nih Mas Rama ya. Sebenarnya nanti mau seterangkan di akhir. Tapi udah ditanyakan duluan. Tapi betul Mas Rama, jadi semenjak PP 46 itu ketika usaha ini dikenakan tarif final, maka ada pilihan gitu Mas Rama. Jadi bukan ada pilihan sih. Jadi WP itu bisa memilih apakah dia mau dikenakan tarif final atau tidak gitu. Sama PP 23 ini ya. Jadi memang pilihan apa tadi di slide yang di awal tadi ya, itu kan saya kasih dua ya grafik, dua itu final sama non final. Nah, jadi pilihannya final atau non final. Non final itu yang maksudnya ketentuan umum PPh gitu. Karena kalau non final ini kan karena di dalam undang-undang atau di aturan kita tidak mengenal istilah non final gitu. Jadi di dalam aturan itu bahasanya final atau ketentuan umum gitu. Jadi itu istilah perbedaan istilah yang digunakan di dalam aturan. Cuman untuk ketika menerangkan, ketika menjelaskan itu kan lebih enak final sama non final gitu. Meskipun di aturan menyebutnya tidak ada istilah non final gitu ya. Jadi final atau ketentuan umum gitu. Masalahnya ketentuan umumnya ada banyak. Nah nanti akan kita sampai ke sana insya Allah ya.